Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulin Latifatun Nikmah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu ilmuwan Islam yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri adalah seorang kebangsaan Persia. Ia adalah seorang matematikawan, dokter, ensiklopedis, dan filosof yang terkenal di zamannya. Beliau juga seorang astronom, apoteker, ahli geologi, logikawan, paleologis, fisikawan, penyair, psikolog, ilmuwan, tentara, negarawan, serta seorang guru. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Dalam dunia barat, beliau dikenal dengan nama Avicenna. Ia lahir pada bulan Syawal tahun 370 Hijriah atau bulan Agustus 980 Masehi di Afghanah, desa kecil dekat Bukhara, ibu kota dinasti Samaniyah, sekarang wilayah Uzbekistan bagian dari Persia. Ayahnya bernama Abdullah, seorang pegawai tinggi pada masa pemerintahan dinasti Saman. Beliau dibesarkan di Burai Hira serta belajar falsafah kedokteran dan ilmu-ilmu agama Islam. Meskipun pemikiran Ibnu Sina dipengaruhi oleh sekte Ismaili, namun ia mempunyai pandangan tersendiri dan ia mandiri dalam usaha menemukan hakikat kebenaran, baik di bidang filsafat maupun di bidang keagamaan. Ibnu Sina mempunyai kecerdasan dan ingatan yang luar biasa sehingga dapat menyusul keilmuan para gurunya pada usia 14 tahun. Pendidikan awal Ibnu Sina pada masa kanak-kanak ialah Al-Quran dan sastra. Ibnu Sina mulai belajar menghafal Al-Quran ketika berusia 5 tahun. Beliau sudah hafal Al-Quran, menguasai tasawuf, fikih, tafsir, dan usuluddin, serta sudah mulai belajar mengenai ilmu kedokteran ketika berusia 10 tahun. Tak hanya belajar ilmu kedokteran, di usianya yang masih sangat belia, ia banyak belajar tentang logika dari gurunya, Abu Abdullah Nalati, seorang filosof terkenal pada zaman itu. Setelah wafatnya Abdullah Nalati, Ibnu Sina mengkaji dan mencari ilmu secara otodidak. Dia selanjutnya mempelajari ilmu fisika dan ketuhanan, sehingga namanya menjadi populer lantaran kepiawaiannya pada bidang tersebut. Ibnu Sina menelaah falsafah, politik, matematik, fisik, dan politik kedokteran hingga berusia 16 tahun. Ibnu Sina sangat meminati ilmu kedokteran dan metafisik. Dalam sekitar 1 hingga 5 tahun, beliau telah dikenal sebagai ahli falsafah dan dokter di Bukhara. Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran dari Isa bin Yahya. Meskipun secara teori ia belum terlalu matang, namun ia banyak melakukan keberhasilan dalam mengobati orang-orang sakit. Suatu cerita mengatakan bahwa pada masa itu Ibnu Sina telah hafal buku metafisik Aristoteles di luar kepalanya, namun beliau belum memahaminya secara penuh. Tatkala beliau menemukan buku Al-Farabi yang mengomentari tulisan Aristoteles tersebut, barulah beliau dapat memahami isi buku tersebut dengan baik. Ibnu Sina pula sebagai orang pertama yang menemukan peredaran darah manusia, di mana 600 tahun kemudian disempurnakan oleh William Harvey. Ia juga orang yang pertama kali mengatakan bahwa bayi selama masih dalam kandungan mengambil makanan lewat tali pusarnya. Dia juga yang mula-mula mempraktikkan pembedahan penyakit-penyakit bengkak yang ganas, kemudian menjahitnya. Dan Ibnu Sina juga terkenal sebagai dokter ahli jiwa yang kini disebut sebagai psikoterapi. Ibnu Sina mulai menjadi dokter ketika berusia 17 tahun. Ketika itu beliau menyembuhkan Nuh bin Mansur, pemerintah kerajaan Samaniyah, dan semenjak itu beliau dilantik menjadi dokter istana. Pelantikan tersebut merupakan suatu peluang keemasan karena beliau telah diberi kebebasan menggunakan perpustakaan istana yang mana sangat banyak karya dengan beraneka jenis buku. Beliau mengambil kesempatan dengan membaca, merujuk, dan menghafal buku-buku penting di perpustakaan.
Pembesar negara lain seperti Ratu Syedah dan Sultan Majdud dari Rai, Samsud Dalwa dari Hamadan, dan Alaud Dalwa dari Isfahan juga pernah mengundangnya. Ibnu Sina digelari sebagai Syekh Ar-Rais, yaitu guru para raja. Dalam bidang kedokteran, beliau digelari Pangeran para dokter dan Raja Obat. Sedangkan dalam dunia Islam, beliau dianggap sebagai puncak ilmu kedokteran. Sewaktu Ibnu Sina berusia 21 tahun, beliau menulis karyanya yang pertama yang berjudul Al-Majmu' di Khawarizm yang berisi berbagai ilmu pengetahuan yang lengkap. Kemudian beliau meneruskan menulis buku-buku lain. Nama-nama buku yang pernah dikarang Ibnu Sina termasuk yang berbentuk risalah ukuran kecil dimuat dan dihimpun dalam satu buku besar yang berjudul Essay the Bibliography Avicenna yang dihasilkan oleh Pater Demikan di Kairo. Antara yang terkandung dalam buku tersebut termasuklah buku karangan yang amat terkenal, yaitu Al-Qaunun fit Tibb. Pada usia 22 tahun, ayah Ibnu Sina wafat. Musibah ini telah menimbulkan beban berat atas kehidupan Ibnu Sina, sehingga ia meninggalkan Bukhara menuju Jordan, di mana ia berjumpa dengan Abu Ubaid al-Junjaji, yang kemudian menjadi seorang muridnya yang menulis sejarah hidup Ibnu Sina. Audio Jungle. Di Jurjan sampai usia 35 tahun, Ibnu Sina mengajar dan mengarang. Namun tidak lama ia menetap di kota ini, terjadi kekacauan politik yang melanda. Lalu ia pergi ke Hamadan, di mana penguasa wilayah ini, Raja Syamsuddaulah, telah mengangkatnya sebagai menteri yang merupakan imbalan atas keberhasilan Ibnu Sina menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Akan tetapi, pihak militer menangkap Ibnu Sina dan merampas harta miliknya serta merencanakan untuk membunuhnya. Namun Syamsuddaulah melarangnya dan kemudian Ibnu Sina dikeluarkan dari penjara. Kemudian raja ini mengalami sakit kembali dan Ibnu Sina pun kembali berhasil menyembuhkannya, sehingga untuk kedua kalinya ia diangkat menjadi menteri di sana. Disebabkan Ibnu Sina terlibat dalam persoalan politik, ia dipecat dan dipenjarakan dari kedudukannya sebagai menteri oleh Tajul Muluk, anak dari Syamsuddaulah. Dalam tempoh Ibnu Sina di penjara, beliau sempat menulis 3 buah buku. Ibnu Sina banyak meninggalkan karya tulis beliau, semuanya tidak kurang dari 200 buah. Ibnu Sina mempunyai penyakit mah yang tidak dapat terobati hingga pada akhirnya beliau wafat di Hamadan pada hari Jumat di bulan Ramadan tahun 1307 Masehi pada usianya yang ke-58 tahun. Ia wafat ketika dalam kondisi mengajar di sebuah sekolah. Jenazahnya pun dimakamkan di kota tersebut. Hingga saat ini masih sering dikunjungi oleh orang dari berbagai penjuru dunia. Dalam sejarah kehidupannya, Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang ilmuwan yang sangat produktif dalam menghasilkan berbagai karya buku. Buku-buku karangannya hampir meliputi seluruh cabang ilmu pengetahuan. Adapun karya-karya Ibnu Sina antara lain yang pertama yaitu Kitab Al-Qaunun fit Tibb atau Canon of Medicine yang merupakan karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran. Buku ini pernah menjadi satu-satunya rujukan dalam bidang kedokteran di Eropa selama kurang lebih 5 abad. Buku ini merupakan ikhtisar pengobatan Islam, juga diajarkan hingga kini di Timur. Kemudian ada Kitab Asy-Syifa yang merupakan karya Ibnu Sina dalam bidang filsafat. Kitab ini antara lain berisikan tentang uraian filsafat dengan segala aspeknya, terdiri dari 18 jilid, berisikan berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya bidang fisika. Kitab ini adalah kitab yang kelak dibaca oleh Albert Einstein, di mana di dalam kitab ini terdapat bahasan mengenai cahaya. Di dalamnya menganalisis malaikat, di mana di dalam Al-Quran dituliskan dalam surat ke-32
ayat 11, yaitu surat Al-Ma'arij. Di sana disebutkan bahwa malaikat naik turun ke bumi satu harinya sama dengan 1000 tahun. Beliau juga tahu bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, sehingga saat naik turun itulah menggunakan kecepatan cahaya. Dari situlah beliau menguraikannya, dan pada akhirnya setelah terus diuraikan hingga ke pecahan-pecahan desimalnya yang paling dalam. Kemudian setelah Einstein mempelajarinya secara mendalam, mengembangkan apa yang ada di buku karangan Ibnu Sina tersebut, pada akhirnya Einstein menemukan rumusan kecepatan cahaya, yaitu E sama dengan mc kuadrat yang kita kenal dengan nama teori relativitas. Selanjutnya ada kitab An-Najat. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Asy-Syifa. Kemudian kitab Fi Aqsam Al-Ulum Al-Aqliyah merupakan karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu fisika. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada kitab Mantiq Al-Masyriqin atau Logika Timur. Selain karya filsafat tersebut, Ibnu Sina meninggalkan sejumlah isai dan syair. Di antaranya adalah Risalah Fi Al-Isyaq dan Al-Qasidah Al-Ainiyah. Dalam bidang fisika, menurut Ibnu Sina, fisika berhubungan dengan prinsip-prinsip tertentu dan tentang hal-hal yang terkait dengan benda-benda alam. Kajian yang dikemukakan Ibnu Sina dalam masalah ini adalah bersifat teori dan objeknya yaitu benda yang wujud, di mana ia terdapat perubahan, diam, dan bergerak. Ilmu fisika mempunyai beberapa dasar yang hanya bisa diketahui oleh orang yang mendalami ilmu ketuhanan. Dasar-dasar fisika menurut Ibnu Sina yaitu yang pertama ada benda, surah, dan tiada, kemudian gerak dan diam, yang ketiga zaman, dan yang keempat tempat, kekosongan, terbatas, dan tidak terbatas. Kajian Ibnu Sina dan pengaruh keilmuan Ibnu Sina begitu besar mengenai pemikiran yang beliau tuangkan kepada kita. Ide-ide cemerlang dari Ibnu Sina memberikan dampak signifikan dalam ilmu pengetahuan. Kontribusi di dunia Islam membuka jalan kedokteran yang lebar dan membangunnya secara sistematis. Sedangkan kontribusi di dunia Barat membuka jalan bagi Renaissance Eropa dan sumber referensi Barat Eropa dari abad pertengahan hingga abad 17 Masehi. Ia mendapat penghormatan tertinggi dan dipuja dari abad ke abad sebagai filosof dan ilmuwan terbesar dalam Islam. Sekian pemaparan dari saya mengenai Ibnu Sina. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.